Kenapa memilih martabak Lebak Siu, Mas? Ya karena martabak Lebak Siu udah terkenal gitu, jadi Mbak Anita itu sudah jadi pelanggan tetapnya Mas Imam ya? Iya. Kalau rasanya gimana, Mbak? Rasanya enak dibandingin yang lain, lebih empuk kalau buat besok pagi. Kalau yang lain kan rada keras ya, kulitnya juga, yang ini tipis gitu. Dengan Mas siapa, Mas? Hujan. Hujan. Ini pesan martabak apa ini? Martabak manis Martabak manis yang keju. Malam hari ini saya akan mendatangi salah satu pelaku usaha martabak Lebak Siu. Martabak Lebak Siu ini terkenal karena sudah melalang buana di seluruh Indonesia. Dan malam hari ini saya akan ketemu dengan salah satu pelaku usaha martabak Lebak Siu yang ada di kampung sendiri. So, ikuti terus konten terbaik kami di channel Inspirasi Usaha agar Anda mendapatkan konten-konten terbaik yang lainnya di video kami. Kalau sobat Inspirasi Usaha pengen dengar dari Mas Imam tentang bagaimana Anda mengawali atau merintis usaha martabak ini, Mas Imam. Saya merintis usaha langsung itu kan aku pengen punya usaha daerah sendiri. Tahun berapa tuh, Mas? Berarti kalau tepatnya saya mulai usaha di sini itu tahun 2003. Enggak. Sebelumnya ada usaha lain di tempat lain. Saya dulu Merantau di Bandung ya. Sudah berapa lama tuh merantau di Bandung? di Bandung itu dari tahun 98 kurang lebih sampai 2002. Kemudian balik kampung jualan di sini ya. Pas di kampung saya mulai cari-cari uang bikin usaha. Kiranya yang semakin aku pengen beritahu di rumah. Terus saya ada peluang saat itu kan nggak peluang tempat lapak di sini. Sebelumnya nggak ada ya. Pas ada kejadian Sunan Jaya itu yang Ya. yang kebetulan Itu menarik pemirsa. Nanti kita simpan dulu Mas Imam. Kejadian itu kita simpan karena itulah yang menjadikan Mas Imam semakin moncer nantinya. Tapi simpan dulu Mas Imam. Kemudian pemirsa juga pengen tahu kira-kira untuk memulai usaha martabak itu berapa sih modalnya yang harus dikeluarkan untuk memulai usaha itu, Mas Imam? Kalau usaha martabak itu modalnya kayak relatif. Artinya Kisarannya berapa? tergantung bahan dan gerobakan. Sementara ini kan ya kenalan sama gerobakan. Kalau Mas Imam sendiri untuk satu unit usaha ini berapa ya modal yang dikeluarkan? Kalau saya itu Kiraannya. masih kelas-kelas yang kayak gini kan 10 juta pemirsa. Jadi kalau pengen usaha martabak siapkan 10 juta untuk memulai usaha ini ya. bisa lebih kan tergantung bahan Ya. ini. Dan jenis gerobaknya juga ya. Gerobak sekarang kan modif-modif, apalagi model tren mengikuti perkembangan zaman, gerobak juga modif kayak lebih bagus, pakai bahan yang lebih bagus lagi. Kemudian menunya Mas Imam, menunya yang ditawarkan Mas Imam itu apa saja? Kalau saya masih original, misalnya ya pada layaknya kacang coklat, keju, pisang, sama ketan hitam. Karena pelanggannya Mas Imam itu memang Ya kayak gitu. sukanya gitu ya. Jadi Mas Imam itu menyesuaikan dengan keinginan dari masyarakat atau pelanggannya. Kalau masyarakat sini atau pelanggannya itu masih menyukai menu-menu seperti itu sementara ini ya. Pernah dicoba yang pakai variasi panggang sama red pepper, terus black forest, tapi durasinya kurang ini. kurang intens ya, kurang intens untuk masyarakat lainnya. Ini sekarang itu kan banyak pedagang-pedagang martabak yang balik kandang Mas Imam. Menurut Mas Imam gimana Mas Imam? Ya kalau menurut saya
gimana ya, orang mungkin dengan bertambahnya usia terus dengan keadaannya yang di perantauan yang sudah semakin karena perkembangan ya perkotaan itu kan pasti kendalanya orang kaki lima itu kalau nggak digusur itu pelebaran jalan itu kan terkendala, makanya lari ke daerah itu mungkin peluang di daerah itu mungkin lebih masih panjang ya. Dan mencari lapak atau lokasi untuk usaha martabak itu memang dibutuhkan cukup survei yang cukup ya. Jadi tidak asal berjualan, tapi memang dibutuhkan survei yang cukup untuk memulainya. Ya. Mas Imam, kalau boleh tahu, kalau hari-hari biasa, omset Mas Imam per harinya berapa Mas Imam? Pemirsa pengen tahu. Kalau saya sih gimana ya? Ya namanya juga jualan di kampung. Terus ya adalah cukup Mas, ya lumayan lah. Kalau pendapatan saya mungkin sekarang udah karena udah 1 juta lebih Mas? Seharinya? saya kisaran 1 juta. 1 juta, ini 1 juta Mas Imam omset harian. Kalau saat pandemi sekarang ini atau biasa, hari-hari biasa itu ada perbedaannya nggak untuk omsetnya Mas? Untuk saat ini ya, terus mungkin dari pengaruh corona ini Ya. ya paling nggak kurang lah sekarang 20%-nya ada. 20 sampai 30% ada Penurunan penurunan sampai awal-awal itu sampai 50%. 50% ya, karena mereka atau masyarakat itu takut keluar ya. Tapi sekarang ini sudah ada perubahan, Ya, mulai. masyarakat sudah mulai mau keluar dan hidup normal, new normal gitu ya. Oke Mas Imam, nanti kita lanjutkan. Kalau ada yang mau beli ya, kita off dulu. Ceritanya kenapa martabak ini dinamakan martabak Sinar Jaya Mas? Martabak Sinar Jaya itu sebenarnya tadinya bukan Sinar Jaya. Bukan Sinar Jaya ya? Bukan Sinar Jaya. Saya pertama merintis di sini tuh pas kebetulan habis ada peristiwa Sinar Jaya yang nabrak. Tahun berapa itu Mas? Kalau nggak salah itu 2003-an. 2003-an ya. Saya jualan di sini kan posisinya waktu itu kan masih sepi. Masih sepi ya? Karena ada kejadian kayak gitu, orang juga Saya jadi merinding Mas. orang pada trauma mungkin. Terus saya buka merintis itu mulai dikenal pertama buka itu mereknya bukan Sinar Jaya, Bukan Sinar tapi Jaya ya? Buka Rasa, karena saya itu dari Buka Rasa. Jebolan Bandung pakai merek Buka Rasa gitu. Terus lambat laun orang itu lebih mengenal produk saya itu, katanya itu kalau mau beli martabak itu yang bekas Sinar Jaya, Bekas Sinar Jaya, kayak gitu. Silakan Sinar Jaya itu yang merenggut 13 orang. 13 orang Kurang lebih ya. yang meninggal dunia waktu itu ya. Terus dari kejadian itu terus saya tuh mikir kenapa nggak dikasih merek Sinar Jaya aja gitu kan, orang lah lebih cenderung kenalnya tempat Peristiwa karena lokasi Anda menempati di lokasi yang jadi pas kejadian pas kecelakaan itu ya. jadi orang lebih kenal itu martabak yang bekas Sinar Jaya jangan. Dalam pikiran saya tuh Sinar Jaya aja gitu. Terus langsung bikin, saat itu kan bikin nama Sinar Jaya, pakai promo, bikin tabel Sinar Jaya, semua pakai Sinar Jaya gitu. Dipromokan Sinar Jaya. Dan alhamdulillah Saat itu justru memang itu membawa berkah ya. Iya. Jadi peristiwa kecelakaan Sinar Jaya di 2003 itu bagi Mas Imam yang usaha martabak itu dengan branding martabak Sinar Jaya justru menambah income Mas Imam, menambah berkah buat Mas Imam ya. Jadi omset semakin meningkat ya. Iya, terus karena perkembangan zaman Di lokasi kanan yang kiri itu rame juga ya. lokasi saya yang biasa kan
tempat saya sementara ini kan pindah-pindah saat ini. Ya kondisi keadaan Mas, yang punya rumah saya rata-rata tukang martabak semua. Iya. Jadi tempat yang saya pernah titik pertama di sini terus geser lagi itu mungkin berpengaruh dalam. Tapi kalau nama Sinar Jaya sendiri sih alhamdulillah Sudah dikenal lah ya. masih. Ya, jadi pemirsa yang ada di luar Lebak Siu, yang pengen datang ke Lebak Siu, pastikan Anda datang ke Martabak Sinar Jaya. Karena Martabak Sinar Jaya saya sendiri pelanggan ya, itu rasanya enak ya, jaminan mutu gitu ya. Sinar Jayanya sekarang ada dua, yang asli itu yang Imam. Yang asli yang Mas Imam ya, yang merintis di awal. Jadi pastikan kalau datang ke sini ke Sinar Jaya Mas Imam ya. Oke, terima kasih Mas Imam bincang-bincangnya. Ini sangat menginspirasi bagi pemirsa yang ada di sana, bagi para pemula yang ingin berusaha, merintis usahanya, kemudian bagaimana membranding diri. Ini penting. Ternyata musibah itu juga ada hikmahnya. Musibah itu ternyata bisa membuat atau membawa berkah bagi kita kalau kita kemudian secara ikhlas, bersabar, berusaha untuk tetap fokus dalam usahanya. Baik, terima kasih Sobat Inspirasi Usaha, saya akhiri, dan jangan lupa sekali lagi like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya konten Inspirasi Usaha agar Anda mendapatkan konten-konten menarik di dalamnya. Terima kasih.